Ekonomi Indonesia telah mencatat kinerja yang impresif sepanjang 2025. Dan hal ini pun membuat ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara maju, termasuk di G20, mengalahkan berbagai negara adidaya seperti China, Arab Saudi, hingga Uni Eropa. Lantas mengapa bisa seperti itu? Sektor apa yang menjadi penyumbang capaian ini dan hal apa di Indonesia yang tidak dimiliki negara lainnya? Mari kita bahas dalam Masyarakat Rajin Belanja Lagi Ekonomi Indonesia Bangkit. Ya, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal 4 2025 tumbuh 5,39% atau secara tahunan atau 0,86% secara kuartalan. Pertumbuhan ini pun menjadi lebih tinggi jika dibandingkan peningkatan secara kuartal di kuartal 3 2025 sebesar 5,04%. Hal ini pun menjadi menarik karena capaian positif ini terjadi di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik yang tengah bergejolak. Kemudian, yang menjadi menarik lagi adalah karena pencapaian ini sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11%. Ataupun lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2024 dan juga mengalami pertumbuhan tertinggi sejak 2022 atau mengalami kenaikan atau pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan PDB Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan China dan juga Eropa. Pemirsa, pencapaian Indonesia ini kian menarik karena kalau misalnya dilihat pertumbuhan ekonomi tanah air sepanjang 2025 ini juga lebih tinggi jika dibandingkan peningkatan ekonomi negara-negara lainnya yang tergabung dalam forum G20. Ya, sebagai informasi, negara G20 atau Group of 20 merupakan forum kerjasama ekonomi internasional yang terdiri atas 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang juga ditambah dengan Uni Eropa. Nah, pertumbuhan Indonesia yang berada di angka 5,39% ini pun berhasil menempatkan Indonesia ke peringkat pertama, pemirsa. Peringkat pertama sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20 dan juga Indonesia berada di atas China, Arab Saudi, Singapura, dan Uni Eropa lainnya secara keseluruhan. Namun perlu dicatat bahwa ini data sementara per Kamis 5 Februari 2026. Karena dari 20 anggota G20, baru ada 12 negara yang mengumumkan pertumbuhan PDB tahunannya. Kemudian jika kita tarik lebih jauh, berdasarkan data dari OECD dengan rilis data terbaru hingga kuartal 3 2025, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga disebut masih berada di atas negara-negara OECD, di mana rata-rata selama 2 tahun negara OECD ada di angka 2,79%. Sementara rata-rata Indonesia dalam 2 tahun mencapai 5,04%. Lantas kita pun bertanya-tanya apa sih yang menjadi faktor pendorong perekonomian Republik Indonesia yang begitu mengalami kenaikan drastis. Di mana menurut Badan Pusat Statistik atau BPS ternyata konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi 2025. Dengan ternyata konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 53,8% dari PDB Indonesia 2025. Selain itu, penopang lainnya juga dari segi konsumsi ada kelompok transportasi, komunikasi, serta restoran dan hotel. Nah, fenomena ini didasari oleh 3 hal utama, yang mana adalah mobilitas penduduk pada momen libur Nataru. Kemudian, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta berbagai stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli, mendorong aktivitas ekonomi, hingga pemberdayaan generasi muda. Adapun ada sejumlah indikator yang turut menunjukkan perkembangan yang positif, seperti transaksi online dari e-retail dan marketplace, serta nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit yang meningkat. Lebih lanjut, selain konsumsi masyarakat, ada juga komponen lainnya yang juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, yakni adalah komponen kesehatan dan pendidikan yang juga mengalami pertumbuhan tertingginya dalam 2 tahun terakhir. Nah, penguatan ini mengarah pada normalisasi layanan yang makin solid dan kecenderungan rumah tangga yang mulai memberi ruang yang lebih
pada belanja investasi jangka panjang seperti pendidikan dan juga layanan kesehatan. Pemirsa, dengan fundamental yang tetap kuat, konsumsi domestik yang terjaga, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Capaian ini sekaligus menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ke depan, sekaligus memperkuat posisi di kancah ekonomi dunia. Ke depan tentu tantangan makin berat. Namun dipercaya dengan daya beli yang terjaga, sektor real yang terus bergerak, dan peran generasi muda yang makin aktif, diharapkan optimisme terhadap ekonomi Indonesia pun dapat tetap terbuka lebar. Nah, kita akan terus menanti sejauh mana ketangguhan ekonomi nasional dapat dijaga di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.